Bahkan berkenan kiranya Al-Ustaz untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan, dan kita memiliki tamu istimewa pada malam hari ini yang tentunya akan berbagi motivasi, inspirasi untuk kaula muda terkhususnya dalam kajian kita pada hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami mengundang dengan hormat Bapak Haji Herman untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Masya Allah. Duduk sebentar ya. Zen juga dilema, pilihnya duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Bapak sendiri aja di sana Pak ya. Ya. Baik, nanti akan ada temannya juga insya Allah ya. Baik sahabat, kajian Gagal Move On keempat pada malam hari ini tentu nanti sebelum akan ada prosesi tanya jawab, sekali lagi Zen persilahkan untuk kalian yang membawa problematika mungkin ya dalam masalah kehidupan, ekonomi, percintaan, keluarga ya, mungkin pengen diungkapkan di sini, mencari motivasinya di sini, mencari inspirasinya di sini, mencari pencerahannya di sini. Sepertinya ini tempat yang tepat untuk kalian hadir pada hari ini. Di sini kami akan bersilakan terlebih dahulu kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ustadz Herwan MPD. Ustadz Fernanda dulu, baik, Ustadz Fernanda dulu akan memberikan kajiannya pada hari ini, berkenan kiranya, di mana Ustadz Fernanda di sini akan menjelaskan ya beberapa tentang cara memilih kriteria yang harus dipilih dan terus menyampaikan sebuah pilihan itu seperti apa. Ustadz izin, kita waktunya terbatas, kita batasi maksimal 7 menit ya, setiap materi 7 menit maksimal, berkenan kiranya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong hidupkan stopwatchnya. Kalau udah 7 menit lambaikan tangannya, karena untuk menjelaskan kriteria memilih ini sungguh rumit dan luar biasa. Alhamdulillahilladzi sabaqat awaluhu ma fi wujudi bi asriha fa kullu fi haqiqatil mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus rekan saya yakni Ustadz Herwan MPD, begitu juga tamu istimewa kita Bapak Haji Herman STMT. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan ucapan terima kasih kepada segenap panitia Gagal Move On Part 4 yang Masya Allah, kalau saya lihat tak ada lagi ruang duduk untuk para akhwat ini. Betul apa tidak? Panas apa tidak? Panas? Masih sanggup apa tidak? Kalau tidak sanggup kita langsung bulik aja Ustaz lah. Sanggup? Sanggup. Kalau panitia tadi bilang sama Bang Zen bilang siapkan pertanyaan sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya, kalau bisa tolong jangan yang terlalu rumit. Karena kenapa? Soal asmara ini tak ada yang bisa menjelaskannya. Sepakat apa tidak? Ma'asyiral hadirin, sahabat-sahabat Gamon 4 yang hadir pada malam hari ini, kita langsung on point materi, yakni saya diberi pilihan untuk menjelaskan dengan kriteria memilih. Sebelum saya jelaskan, ini saya mau tanya 2.300 orang ini memang gagal move on semua kah? Terus kalian apa hadir?
kita adakan sepakat, kalian harus move on dari masa lalu kalian. Sepakat? Kalian harus move on dari orang-orang yang menyakiti kalian. Sepakat? Tapi kalian tidak boleh move on dari kajian ini. Sepakat? Takbir. Alhamdulillah malam hari ini ada dua tema yang sangat dilematis, Pak, untuk kami anak muda. Saya ini belumlah tua-tua betul, Pak, jadi masih nganggap diri saya ini masih anak muda. Memilih dan dipilih. Saya kebagian menjelaskan sedikit tentang memilih. Kawan-kawan semua, hidup itu memang selalu Allah berikan dua pilihan. Ada kanan, ada atas, ada sehat, ada sah. Jadi memang kita ini diputar sama Allah dengan dua pilihan itu. Tapi kita harus yang namanya untuk memilih kepada siapa nahkoda kapal kita ini akan berlayar. Artinya di sini adalah dalam ruang lingkup segi pernikahan. Kita harus betul-betul memilih orang yang tepat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu, Nabi bilang milih orang itu tidak usah repot-repot, 4 aja. Pertama, lihat bagaimana keturunannya. Kedua, lihat bagaimana parasnya. Ketiga, lihat bagaimana hartanya. Yang keempat, lihat bagaimana agamanya. Kata Nabi Muhammad, yang paling prioritas itu adalah agamanya. Yang namanya memilih, kawan-kawan semua, terkadang apa yang menjadi pilihan kita itu belum tentu itu baik. Akan tetapi terkadang yang tidak menjadi pilihan kita itulah malah yang lebih baik. Kata Allah dalam Al-Quran itu seperti ini. Ayatnya sangat indah. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairan lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarran lakum. Allah bilang, kawan-kawan semua, kadang apa yang kamu pikirkan itu, kadang apa yang kamu pilih itu belum tentu menurut Allah itu baik. Tapi bisa jadi apa yang menurutmu itu tidak baik, itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi kita harus punya tanamkan prinsip dulu. Malam hari ini gagal move on 4 ini, 2000 orang ini harus punya prinsip. Sepakat? Apa prinsipnya? Jangan pernah memaksa seseorang untuk memeluk jiwamu. Karena cinta itu sama halnya dengan agama. Tak ada paksaan sedikit pun di dalamnya. Sepakat? Kita jangan punya prinsip yang beda-beda. Prinsipnya satu aja. Yang kedua, tanamkan prinsip juga nih untuk yang zaman sekarang nih Pak, agak aneh nih. Kalau sholat hajatku tak mampu menaklukkan hatimu, maka izinkan kulantunkan 4 takbir untuk mensolati jenazahmu. Cuaks. La ilaha illallah. Siapapun pilihan kita, 2 menit lagi nih. Siapapun pilihan kita, libatkan Allah di dalamnya. Jangan pernah tinggalkan Allah, karena segala sesuatu urusan, apalagi masalah hati, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya, maka itu adalah seni paling sempurna untuk merasa kecewa. Tapi kalau Allah ada di dalamnya, maka prioritas tertinggi kita itu adalah mendapatkan ridhonya Tuhan, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad.
jadilah versi terbaik diri kalian, ajukan proposal kalian di sepertiga malam, angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Apapun problematika hidup kalian akan Allah selesaikan ketika hambanya mau menuju kepadanya melalui doanya. Maka selalu langitkan doa. Jangan lagi kita punya prinsip bila cinta ditolak dukun bertindak lebay. Kalau cinta ditolak, maka cinta Allah lah yang akan ku kejar. Maka kalau cinta Allah yang aku kejar, maka apa kata Allah? Allah akan hadirkan orang yang mampu menyayangi hatimu, mampu menyayangi dirimu. Ini kan banyaknya perempuan. Wahai para perempuan, saya mau pesan kepada kalian, air mata kalian itu terlalu berharga untuk seseorang yang datang ke hati kalian hanya untuk sekedar singgah. Tapi air mata kalian akan jadi jauh lebih berharga apabila orang tersebut menghargai kalian karena namamu lah yang telah bergema di papan tulisnya Allah, atau apa namanya Ustaz? Lauhil mahfuznya Allah. Biarkan doamu dan doa dia yang bersatu di atasnya. Tapi jangan pernah ingat, jangan pernah memaksa seseorang untuk memeluk jiwa kalian, karena cinta layaknya agama tidak ada paksaan di dalamnya. Sudah 7 menit, tak bisa lama-lama, maka saya undur diri dulu. Nanti kita selesaikan semua di sesi tanya jawab. Sepakat? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat yang diberikan, tapi padat yang didapat. Setiap pilihan kita adalah pilihan terbaik ketika kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Selanjutnya kita persilakan untuk Ustadz Herwan memberikan juga kajiannya pada malam hari ini. Sama waktunya 7 menit ya maksimal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para tuan guru. Kemudian yang kami hormati juga para tamu undangan, wabil khusus kepada Bapak tamu undangan kehormatan kita pada malam hari ini, tidak lain tidak bukan adalah Bapak Haji Herman. Kemudian juga dari segenap para tamu undangan yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada kesempatan malam hari ini. Kajian ini namanya adalah gagal move on. Saya tidak ikut di Gamon 1, tidak ikut di Gamon 2, tidak ikut di Gamon 3. Saya tidak terlalu mengikuti Gamon 1, 2, dan 3. Tapi saya bingung, kenapa pada malam hari ini antusiasmenya luar biasa. Tapi saya temukan jawabannya mulai saya duduk di atas ini. Bukan hanya kalian yang gagal move on, tapi saya juga akan gagal move on setelah ini. Ini 70% lebih perempuan, 30% laki-laki. Keberadaan perempuan lebih banyak daripada laki-laki malam hari ini cukup untuk membuktikan sebuah teori bahwa perempuan lebih bermain perasaan daripada pikiran. Sehat semuanya?
Saya diberikan satu tema, dipilih. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Firnanda Arifqo bagaimana cara memilih. Maka saya akan jelaskan ketika dipilih. Tema kita memilih atau dipilih. Memilih identik dengan laki-laki, dipilih identik dengan perempuan. Tapi ketahuilah wahai kawan-kawanku, pada hakikatnya memilih adalah hak semua orang, dan dipilih adalah keyakinan dan kenyamanan dan kesempatan semua orang. Pada malam hari ini, tema yang pertama dipilih. Bagaimana Ustadz, timbul pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau saya dipilih? Contoh-contoh, salah satu daripada akhwat ini dipilih. Ada seseorang yang memegang bunga, kemudian meluntukkan tubuhnya dan berkata, "Will you marry me?" Tapi romantis tidak sebatas itu. Romantis tidak hanya si simple itu, tapi romantis jauh lebih indah daripada itu. Apa romantis sesungguhnya Ustaz? Sakinah, mawaddah, warahmah. Surga itu berat, maka carilah teman untuk jalan bersama untuk menuju surga. Bagaimana kalau kita dipilih Ustaz? Pertanyaan pertama, Ustadz bagaimana kalau saya dipilih? Kalau akhwat dipilih oleh seorang laki-laki, jawabannya dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Idza khattaba adabul mar'ati idza khattabaha rajul. Apabila seorang perempuan diungkapkan perasaan oleh seorang laki-laki, maka dia ta'muru man ta'manu bihi min ahliha. Utuslah orang untuk menyelidiki orang yang telah memilihmu. Berapa hal yang harus diselidiki? Ayyas'ala an madhabihi. Tengok dulu yang milih kamu itu mazhabnya apa. Wadinihi, tengok agamanya apa. Wa'tiqadihi, tengok i'tiqadnya apa. Wa muru'atihi, tengok rekam jejaknya. Mantan buaya darat atau memang masih jadi buaya darat? Tengok rekam jejaknya. Yang paling penting, wa'an muwazafatihi ala salatihi. Tengok bagaimana dia menjaga salatnya. Tengok salat subuhnya. Bagaimana mungkin dia ingin membangun rumah tangga sementara bangun subuh tidak bisa? Mana pejuang subuh? Takbir. Kalau kalian mau cari calon laki, calon suami yang bagus, carilah daripada anggota pejuang subuh. Ini saya tidak di-endorse pejuang subuh nih sebenarnya. Cuman fun fact-nya kebanyakan daripada anggota pejuang subuh sudah pada laku semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau cocok, orangnya sholatnya rajin, orangnya agamanya bagus, maka tinggal kasih pilihan. Ketika kita disuruh memilih, maka kita keluarkan pilihan kita. Pilihannya cuma dua, iya atau tidak. Kalau dia akan membawamu ke dalam surga, maka berilah jawaban tidak, jawaban iya. Tapi jika dia tidak membuatmu lebih baik, maka jangan kau berikan jawaban tidak. Tapi ketika menolak, mohon wahai akhwat, penolakanmu jangan sampai membekas menyakiti hati di laki-laki. Hari ini banyak yang menolak, dikatakan aku mencintaimu. Apa kata dia? Mohon maaf, bukan aku tidak mencintaimu, bukan aku tidak suka sama kamu, tapi kamu terlalu baik untukku. Bullshit. Itu alasan paling bullshit yang ada di dalam dunia cinta. Kenapa Ustaz? Karena semua orang sebenarnya fitrahnya pengen yang terbaik untuk memimpin hidupnya. Ingatkah kata-kata daripada Habib Umar? Cinta terbaik adalah cintamu kepada seseorang yang membuatmu menjadi lebih baik, jiwamu menjadi lebih bijak, dan hatimu menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita pilih, jawabannya iya atau tidak. Beres. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana kalau kami tidak dipilih? Memang sakit ketika tidak dipilih. Tidak mampu memilih memang menyakitkan. Tapi ketika Anda berharap untuk dipilih tapi tidak dipilih, memang sungguh menyakitkan. Bagaimana caranya mengikhlaskan orang yang pernah memberi bekas di hati kita? Jawabannya, tidak perlu dihilangkan bekas untuk menjadi ikhlas. Masa lalu biarlah masa lalu. Katakan, kamu adalah masa lalu dan engkau adalah masa depanku. Terakhir, Ustadz, kami milih tidak bisa, Ustadz, dan kami pun tidak dipilih. Mak, sedihnya hidup orang ini. Milih tidak bisa, dipilih pun tidak. Ada pilihan terakhir. Memilih tidak mampu, dipilih tidak, maka yang terakhir dipilihkan. Kalau yang laki-laki tidak sanggup memilih, apa kata dia? Aku tak sanggup menentukan karena betapa buruk dan jeleknya hidupku. Yang perempuan pun berharap dipilih tapi tidak dipilih-dipilih. Maka solusi terakhirnya, ajukan kepada seseorang, minta pilihkan. Syawwiru umurakum, musyawarahkan perkaramu. Datanglah kepada orang bijak, datanglah kepada seorang ustadz. Ustadz, aku serahkan diriku, tolong carikan orang yang terbaik untuk mendampingi hidupku. Ustadz, kami ini dah menikah malam hari ini. Saya tengok yang hadir ini bukan muda-muda lagi, yang tua-tua pun banyak, tapi tidak janda kan? Sudah menikah, Ustadz, kami ini sudah menikah, Ustadz, kami sudah melalui fase memilih dan kami pun sudah dipilih dan memang tidak dipilihkan, tapi hidup kami sekarang banyak cobaan, Ustadz. Ternyata dulu dia rajin sholat, sekarang dia gebluk sholat. Dulu yang romantis, sekarang nggak peduli. Maka itulah yang disebut dengan hidup adalah pilihan. Insya Allah materi tentang hidup adalah sebuah pilihan akan dilanjutkan oleh pemateri nomor 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz Khairwan ya. Kalau tadi kita masih bingung dengan tema yang diangkat di Gabon 44, memilih atau dipilih, ternyata semua ada jawabannya ya. Dan tentunya ikhwan di sini, seperti kata Ustadz Khairwan tadi, mungkin yang masih jomblo, yang masih mencari pasangannya ya, lihat yang pertama adalah sholatnya, sholat subuhnya. Ikhwan dari Pujon Subuh insya Allah akan siap membawa kalian dalam bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tepuk tangan dong untuk ikhwan yang hadir pada hari ini. Baik, tentu tadi kedua Ustadz dan pemateri kita telah menjelaskan tentang pilih atau memilih dengan kehidupan percintaan. Namun dengan satu pemateri kita pada hari ini, tamu istimewa kita pada hari ini mungkin akan berbagi pengalaman dalam hidupnya ya, dimana dalam memilih atau dipilih ini tidak hanya dalam percintaan, tapi dalam dunia karir, dalam kehidupan kita pasti juga harus ada pilih memilih. Bukan begitu ya? Baik, selanjutnya langsung saja kita akan persilahkan kepada Bapak Haji Erman. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alihi wa lahira rasulullah hatimain. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para tuan guru, tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat. Wabil khusus hari ini juga hadir di tengah-tengah kita anggota DPR dari Provinsi Riau, Pak Samsuri, alhamdulillah juga berkenan hadir hari ini. Termasuk juga hadir hari ini Ibu Nurdia, alhamdulillah ini anggota DPR RI pada masanya juga hadir kesempatan hari ini. Nah juga hari ini hadir Ibu calon wakil bupati Ibu Yuliandini, alhamdulillah juga hari ini ketemu. Tapi khusus ini juga hadir tadi seperti yang pertama tadi tampil, yaitu Al-Mukarram Ustadz Surya Saab, alhamdulillah juga ada lagi. Jadi hari ini pertama kita ucapkan terima kasih kepada tadi disampaikan yang telah menyiapkan tempat
hari ini, yaitu terutama panitia gagal move on yang keempat ini. Kami ucapkan terima kasih karena menyiapkan peserta sebanyak ini tidaklah mudah. Ini persiapannya cukup lama Pak Ustadznya. Jadi kami ucapkan terima kasih. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan dapat berkumpul di gedung SMT ini dalam rangka mengikuti acara gagal move on yang keempat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin katakan hilati adrikni ya Rasulullah. Kalau dibilang adik-adik banyak juga tadi sampaikan Pak Ustadz tadi yang cukup berumur. Jadi begini, mungkin sedikit saya sampaikan. Kalau tadi cerita tentang anak-anak muda, maksud juga yang laki-laki maupun perempuan, mungkin sedikit saya menceritakan dipilih atau memilih ini berkaitan mungkin tentang kami dari pemerintahan. Jadi dipilih dan memilih itu memang itu pilihan, karena tidak mungkin kita dapat keduanya. Kalau hari ini kami, kalau cerita kembali kondisi hari ini di pemerintah itu, kalau ingin dipilih hari ini berarti kita ingin mencari orang betul-betul terpilih. Kalau memilih berarti kita yang harus memilih. Nah jadi hari ini seperti kami rasakan hari ini, beberapa saat yang lalu memang kami menjabat sebagai pejabat bupati Kabupaten Tenggiri, dan pada saat yang bersamaan juga kami diberi amanah sebagai kepala dinas salah satu dinas di Provinsi Riau. Pada saat proses perjalanan ini, karena lama tak pulang ke Tebilani, akhirnya kita keliling terus selama safari Ramadan. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga pada saat itu ini jadi renungan hampir setiap malam. Maksudnya renungan itu, kalau saya ingin lanjut jadi pejabat bupati, ya kita dalam pemilihan itu kita ikut memilih. Tapi hari ini kalau kita ingin dipilih, berarti saya harus keluar dari itu semua. Makanya akhirnya saya putuskan, mohon maaf hari ini, saya putuskan untuk maju sebagai calon kepala daerah Kabupaten Tenggiri untuk tahun 2024. Ini memang harus memilih. Kenapa? Karena kalau tidak memilih, berarti saya tetap sebagai pejabat sampai tahun depan. Keputusannya tidaklah mudah. Kalau kita ibaratkan tadi ya, kalau pimpin pemilih itu ada pimpin, ada beberapa kriteria. Kalau saya dalam memilih itu lama, harus merenung. Kalau memilih itu tidak bisa mengikuti hawa nafsu, lama. Sehingga menurut Imam Ghazali dalam kitab Jalaluddin, harus lama merenung. Jangan sampai ke hawa nafsu tadi. Merenung aja. Bagaimana niat baik tadi menjadi suatu yang ikhlas. Karena niat ikhlas sama tak ikhlas itu sangat tipis bedanya. Di situ disebutkan ikhlas dan niat itu sangat tipis. Bahkan orang warak kalau istilahnya belum tentu tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu kita itu ikhlas atau tidak. Sehingga dalam pelaksanaan itu kita melalui yang namanya rasa, pakai rasa. Jadi merenung, merasakan terus, bukan pakai hati. Kalau hati masih bolak-balik, rasakan sampai betul-betul kita rasakan bahwa itulah benar yang digerakkan oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita putuskan. Selain kita juga melaksanakan seperti sholat hajat dan sebagainya. Sehingga saya pikir untuk menentukan pilihan itu tidak bisa tergesa-gesa, sehingga nanti dalam apapun juga terjadi kita merasakan bahwa kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keinginan kita, karena terbawa hawa nafsu tadi. Jadi mungkin ini sekilas yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti di dalam diskusi nanti banyak masukan-masukan, terutama masalah anak-anak muda ini. Jadi kami didampingi ustaz-ustaz yang sudah mengikuti gagal pokoknya sampai yang keempat. Mudah-mudahan nanti mendatang gagal pokoknya kita bisa mendatangkan seperti panitia tadi. Maksudnya pembicara yang kondang terutama dari Jakarta, seperti Adi Dayat dan sebagainya. Sedikit mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekali lagi tentunya kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Haji Herman pada hari ini, di mana sama-sama untuk part 3 kemarin Bapak Haji Herman juga hadir selaku penjabat Bupati Indragiri Hilir yang telah mendukung penuh untuk acara Gaumon ini. Insya Allah nanti di part selanjutnya Bapak Haji Herman tentunya akan mendukung juga untuk acara pada malam hari ini. Kita doakan semoga hajat baik, niat baik yang dihadirkan oleh Pak Haji Herman Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, di sini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Panitia siap-siap ya. Kita akan membuka beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin di sesi pertama itu satu dari akhwat, begitu juga satu dari ikhwan yang ingin bertanya boleh untuk angkat tangan. Kita mulai dari akhwat dulu. Ikhwan, oke, kita mulai dari ikhwan dulu. Baik, sebentar. Ini pertanyaannya banyak, teman-teman. Di sisi kanan ada nggak? Di sisi kanan ada. Kita ambil di bagian depan dulu, boleh ya? Kita ambil di bagian depan dulu. Boleh kita ambil di bagian depan dulu? Boleh? Silakan. Yang mana? Di sini. Boleh. Berdiri. Kamu mungkin melihat aku di sini. Ayo, silakan berdiri. Ayo, silakan. Iya. Di belakang? Boleh? Iya, silakan. Iya. Yang di tengah-tengah saja. Iya, boleh, silakan. Duduk dulu. Masya Allah. Ini banyak pertanyaan. Yang berdiri boleh duduk dulu. Ya, yang pertama berdiri tadi, yang di belakang, ya silakan. Yang di belakangnya, yang di belakangnya. Ayo, yang di belakangnya, ya silakan. Boleh teman-teman kasih mic-nya di sana satu. Ya, insya Allah kita akan berikan banyak kesempatan dalam sesi tanya jawab pada hal ini. Silakan perkenalkan dirinya dan pertanyaannya diajukan kepada siapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini terserah mau dijawab sama Ustadz atau sama Bapak Herman. Ada yang bilang sebelum kita membahagiakan orang lain, kita harus bahagiakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan sebelum kita mencintai orang lain, kita juga harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Pertanyaannya, dalam perspektif Islam, bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa cinta terhadap diri agar kita tidak mudah insecure dan siap membangun cinta di jalan yang Allah ridhoi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Pelan-pelan saja, jangan terlalu buru-buru ya. Mungkin saya menangkapnya seperti ini tadi. Coba diulang aja dulu, silahkan. Ada yang bilang sebelum kita membahagiakan orang lain, kita harus membahagiakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan sebelum kita mencintai orang lain, kita juga harus mencintai diri kita terlebih dahulu. Nah, dalam perspektif Islam, adakah upaya-upaya agar kita bisa lebih mencintai diri sendiri agar tidak mudah insecure dan siap membangun cinta di jalan yang Allah ridhai? Terima kasih. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita ke Ustadz Fernanda atau baik ke Ustadz Herman dulu. Jadi seperti ini katanya Ustadz, untuk membangun upaya dalam perspektif Islam itu membangun kepercayaan diri kita untuk mencintai diri sendiri biar tidak insecure, dan insya Allah itu akan siap untuk membangun cinta dengan kekasih lah gitu ya, pasangan hidupnya pastinya untuk menjalani hidupnya. Boleh Ustaz silakan untuk memberikan jawabannya. Namanya siapa? Siapa? Nirma. Irma Ustaz. Irma. Oke. Mohon maaf kalau penyebutan namanya salah.
Apalah arti sebuah nama kalau kita sudah disatukan hati yang sama? Ini jangan sampai salah konotasi ya. Maksudnya disatukan dalam hati yang sama, disatukan dalam kajian gagal move on bersama. Ada tadi yang mengatakan bahwa sebelum kita mencintai orang lain, maka kita cintai dulu diri kita sendiri. Sebelum kita membahagiakan orang lain, kita harus membahagiakan diri sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau kita bahagia, maka aura kita akan positif dan bahagia, dan itu akan juga membuat lawan dan orang di sekeliling kita bahagia. Kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain? Orang lain ada kita yang mencintai diri kita, siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai? Itu yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat kita agar selalu lebih percaya diri, tidak insecure? Saya jawab dengan dua. Yang pertama, kita harus sadar salah satu firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah ciptakan kita dengan hidung sebesek ini, dengan jerawat setebal itu, dengan warna kulit yang sehitam itu, dengan body yang tidak segols itu. Tapi kita harus yakin itu adalah bentuk yang terbaik Allah berikan kepada kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita meyakini, kok saya hidungnya pesek kali? Coba perhatikan semua, hidung saya pesek. Tapi saya tidak pernah insecure. Kenapa? Sebab karena rumusnya sama. Yang mancung dan yang pesek ujung-ujungnya sama-sama laku. Betul? Maka tidak boleh kita insecure. Kenapa? Karena apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita harus yakin itu adalah yang terbaik. Kenapa Allah ciptakan kita begini? Karena kita terbaik ini. Misalkan kakak yang bertanya, kenapa Allah ciptakan hidung kakak tidak semancung orang Libanon misalkan? Karena seandainya hidung kakak diciptakan semancung orang Lebanon, susah kak. Karena orang Indonesia susah ngopi, kan susah kalau ngopi hidungnya mancung, nyangkut. Nah itu yang terbaik, logikanya. Yang kedua, yakinkan semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contoh saja, saya dulu ketika mondok pesantren, santri itu terkenal dengan dekil of the kucel. Dekil dan kucel. Rambut saya panjang segini. Jadi saya tahu betapa panasnya perempuan di suasana seperti ini, rambut panjang dibalut dengan jilbab. Karena saya pernah rambut panjang segini. Kalau keluar diremehkan orang, dibilangnya santri tidak punya masa depan. Allah, kalau nikah jangan sama santri, santri mah gak punya masa depan. Pada hari ini banyak yang antrian bergiliran. Salam maksudnya. Artinya apa? Saya pernah gak, dulu ketika jadi santri, saya duduk berdampingan dengan mahasiswa ITB, Institut Teknologi Bandung. Saya duduk bersampingan, tapi saya tidak pernah minder sedikit pun. Kenapa? Mereka bisa bikin mesin, mereka bisa bikin alat-alat canggih. Saya memang tidak bisa, tapi saya yakin saya bisa baca kitab kuning, dia pun pasti tak bisa. Maka jawaban terakhirnya adalah bagaimana kiat kita agar lebih percaya diri, tidak insecure. Dengan demikian percayalah, ini adalah yang terbaik daripada Allah. Yakinkan di hati, setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang pede dan tidak insecure di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Masya Allah, begitu Nirma ya. Tetap harus ingat bahwa Allah menciptakan kita ini ada kekurangan dan kelebihannya. Berdamai dengan kekurangan yang kita punya dan tentunya bersyukur dengan kelebihan yang kita punya. Kita masih lanjut untuk tanya jawab. Siapa lagi yang ingin mengajukan pertanyaannya?
Ya, selain pertanyaan terbaik yang kalian hadirkan, juga hadirkan infak terbaik yang kalian berikan pada malam hari ini. Mungkin panitia acara boleh nanti akan ada kotak infak yang berjalan ya. Tentunya di situ kalian silakan untuk memberikan infak terbaiknya. Baik, kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Ikhwan, boleh kita pilih ya? Boleh panitia untuk langsung memilih. Kita pilih dulu. Baik, yang di sana di sudut sana, boleh? Ya berdiri. Iya, kami silakan. Ya baik, silakan perkenalkan dirinya dan ajukan pertanyaannya, dikhususkan kepada siapa? Kami silakan. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap panitia pelaksana agama 4. Ini adalah acara yang sudah lama kami nantikan setelah Gabungan 3 kemarin, dan alhamdulillah kita bisa bersama kembali di sini. Dan teristimewa tamu undangan kita yaitu Bapak Herman dan Ibu Yuliantini. Terima kasih Bapak, Ibu telah membersamai kami di sini. Baik, pertanyaan ini kami tujukan kepada Pak Herman. Kita semua tahu bahwa Pak Herman telah menjabat sebagai PJ Bupati Inhil dalam waktu kurang lebih 8-9 bulan. Banyak sekali torehan dan citra kebaikan yang beliau berikan kepada kami, khususnya anak-anak muda. Beri aplaus dulu untuk Pak Herman. Dan kita semua tahu bahwa Bapak adalah salah satu calon dari Bupati Inhil, dan kami berdoa semoga Allah kabulkan hajat beliau. Amin. Sekiranya nanti Bapak belum mendapatkan amanah untuk memimpin Inhil ini, maka bagaimana Bapak untuk move on? Bagaimana Bapak untuk bangkit kembali? Karena kami anak muda ini tentunya mungkin akan sering atau bakal mengalami hal-hal yang susah untuk bangkit atau move on. Dan yang kedua, apakah Bapak siap berkomitmen dengan kami anak-anak muda jika Bapak terpilih? Kebetulan kami siapkan nota kesepakatan atas nama anak-anak muda jika Bapak terpilih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan diajukan kepada Bapak Haji Herman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nih Ibu Yunanti ini hadir di sini, jadi Ibu Yunanti juga harus dengar juga. Jadi begini, maju ini kan pilihan, seperti disampaikan. Jadi maju itu, kalau kita bahasanya tuh bisa terpilih, bisa tidak terpilih. Tapi kita harus punya keyakinan. Memang masalah terpilih tak terpilih itu masalah takdir ya. Karena seperti disampaikan Ustaz Fernanda tadi, ini masalah sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa jadi bupati Kabupaten Kiri tahun 2004-2009. Makanya kita harus punya keyakinan sebelum kita ikut maju sebagai paslon itu, kita sudah punya usaha ikhtiar, dan istilahnya kalau bahasa kata sudah ada lampu hijau. Kita sudah punya hitungan, dan insya Allah kita berharap itu hitungan kita tuh sejalan dengan takdir Allah Ta'ala nanti di tanggal 27 November tahun 2024. Jadi kalau kami terpilih,
sebenarnya bukan terpilih. Kami harus yakin menang itu, tanggal 27 November, bukan berarti sombong. Karena tadi masalah takdir tadi, hanya lewat doa takdir itu bisa berubah. Nah jadi kalau kami terpilih, gagal mock on ini tetap kita lanjutkan, mau sampai ke part-part berikutnya. Bahkan tadi ada permintaan kalau bisa nanti berikutnya dihadirkan sekelas Hanan Ataki, insya Allah itu bukan kita. Termasuk juga nanti mungkin penceramah yang mungkin lebih banyak disukai oleh generasi muda. Itu kalau terpilih. Kalau hanya sekelas untuk gagal mengkompetisi kan, saya pikir jalan seperti biasa lah. Cuman bagaimana membesarkannya. Kalau hari ini hadir 2000 lebih, mungkin kita pikirkan untuk berikutnya tidak mungkin sama seperti ini. Karena yang ketiga kemarin 1.500, hari ini sudah 2.000 lebih. Berarti logikanya yang kelima mungkin masuk angka 3.000 lebih. Kita berpikir gedung yang mana boleh dipakai lagi. Dan ini kalau ini ditambah lagi, saya sampaikan panitia lewat 2000 lebih stop. Tak bisa kita paksakan karena gedungnya terbatas. Makanya kalau kami terpilih, kami mikirkan gedung yang mana mau dipakai nanti gagal pokok yang kelima nanti. Itu kalau terpilih. Kalau seandainya pertanyaan yang kedua, jadi kalau menghadapi persoalan itu mungkin kami sudah harus pikirkan seperti disampaikan Pak Ustadz Peranda tadi. Kita kembalikan lagi bahwa seluruh gerak dan diam kita ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi pada saat itu yang terjadi, kita memang sudah harus mempersiapkan diri. Maksudnya itu jangan seolah-olah keinginan kita tidak sesuai. Katakan begini, baik menurut kita kalau dia sejalan dengan takdir Allah Ta'ala bisa aja jadi tak baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada saat itu terjadi, karena kita tahu bahwa ini semua takdir Allah Ta'ala, saya pikir tak perlulah terlalu risau. Tapi memang kita harus punya keyakinan, insya Allah tanggal 27 November kami sama Ibu Yoliti insya Allah kami menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Izin Ibu Yulianti kami undang untuk sama-sama hadir di hadapan kita bersama ya. Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir, insya Allah ya, Allah kabulkan hajat baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, kita masih ditanya sesi tanya jawab. Kalau tadi udah barisan depan, kita mundur sedikit di barisan tengah. Baju hitam yang sudah berdiri boleh panitia dikasih mic. Ayo duduk lagi. Mau bertanya? Ya, yang di sana panitia boleh dikasih mic. Yang sisi kanan, nanti kita alihkan sisi kiri. Boleh kasih mic di sana. Silahkan perkenalkan dirinya dan pertanyaannya. Boleh yang sana dulu, boleh? Baik ya, sekali lagi disampaikan juga kepada sahabat Kejak pada malam hari ini, selain pertanyaan terbaik yang kita hadirkan, insya Allah akan memberikan inspirasi dan motivasi dan jawabannya dari para narasumber kita pada malam hari ini. Juga berkenan kiranya memberikan infak terbaiknya. Ada kotak berjalan nanti di menghampirin kalian semua. Boleh silakan yang di sana terlebih dahulu. Baik, kami silakan tetap berdiri ya. Silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya diajukan ke siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Amelianti. Saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya mendapatkan jodoh yang baik jika saya sendiri saja belum baik Pak? Kalau bisa anak majelis taklim Bapak. Ustaz. Baik, namanya siapa tadi namanya? Namanya siapa? Nuriska Amelianti. Pertanyaannya ke siapa? Untuk Ustadz Herwan. Ustadz Herwan ya. Masya Allah. Baik,
Ustadz Herwan, ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa juga. Boleh, silakan untuk memberikan jawabannya. Bagaimana agar saya mendapatkan jodoh yang terbaik sementara saya belum menjadi orang yang baik? Ini sebenarnya bahasa tawadhu saja. Karena sebenarnya semua orang itu punya proporsi baiknya masing-masing. Artinya, bagaimana caranya? Intinya gini saja deh. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jodoh terbaik sementara saya belum baik? Lah itu kakak sudah sadar kalau kakak belum terlalu baik, maka cara pertama, jadilah orang yang setiap hari menjadi lebih baik. Mempantaskan diri, kalau bisa sama anak majelis ustadz. Masya Allah. Kebetulan saya punya satu majelis Rijalul Muslimin di Pulau Palas. Isinya ada 56 anak muda. Dari 56 itu baru 3 yang menikah. 53-nya jomblo. Jomblo fisabilillah. Alhamdulillah. Udah ngebut banget nih sepertinya ya. Berarti begini, kakak siapa namanya? Rizky Amalia. Kakak siapa tadi namanya? Begini saja kak, kalau betul-betul pengen anak majelis saya, berarti kakak tidak memilih dan kakak tidak dipilih, tapi kakak menyerahkan pilihan kepada saya, artinya saya yang akan memilihkan. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa launchingkan pilihannya pada malam hari ini karena saya butuh tahu yang mana dari 53 orang yang siap untuk menghalalkan seorang perempuan dalam waktu dekat. Karena Ustadz Fernanda Arifko, jadi kami ini, saya penggerak anak muda di Pulau Palas. Versi tembilahannya ada Ustadz Fernanda Arifko, dan dia juga punya anak majelis anak muda. Mana tahu tidak dapat di saya, mungkin bisa dapat di anak majelisnya Ustadz Fernanda. Silahkan Ustadz. Boleh, Ustadz Fernanda sedikit untuk memberikan jawabannya. Ustadz Herwan aja kan? Perlu saya bahas juga apa tidak? Perlu. Bagaimana mendapatkan jodoh yang baik kalau diri kita ini belum baik? Sebenarnya kalau kata Ustadz Herwan tadi, bahwa setiap orang itu punya proporsinya masing-masing, masalah baik dan masalah buruknya. Dan saya yakin orang yang duduk di sini ini adalah orang yang sedang menuju tangga kebaikan. Saya yakin itu. Jadi yang bertanya tadi, kakak yang bertanya tadi, ada seorang ulama yang mengatakan seperti ini: kamu tidak perlu menjelaskan dirimu itu kepada orang lain, karena orang lain tidak perlu itu. Ibaratnya seperti ini kak, kita tidak perlu menjelaskan warna pelangi kepada orang yang buta, tidak perlu itu. Jadi kakak terus berjalan menuju tempat yang baik, kepada pergaulan yang baik dengan orang-orang yang baik, maka Allah akan menjadikan kakak sebagaimana orang yang baik, dan akan dipilihkan orang yang paling baik menurut yang maha terbaik, insya Allah. Tadi Ustadz Erwan spill, anak majelis saya itu banyak yang jomblo apa tidak? 50 orang jomblo. 50 orang yang jomblo. Speknya speknya Lee Min Ho ada. Saya enggak bohong, serius. Speknya Lee Min Ho ada. Speknya Sahrul Khan pun ada. Speknya, mau spek siapa lagi standarnya? Siapa? Jeffrey Nicole.
ada semua, tinggal ajukan proposalnya. Kalau sudah diajukan proposalnya, maka untuk anak majelis saya, biar saya yang istikharahkan kepada siapa hati kakak berlabuh agar nahkodanya sampai ke dermaga tujuan. Saya selalu bilang ke anak-anak majelis saya seperti itu, bahwa ketika kamu mau mencari jodoh, kata saya, maka konsultasikan dulu kepada orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Karena kenapa? Sedikit saja kamu salah mencari orang, maka kehancuran yang akan menunggumu. Tapi sedikit saja kamu mendapatkan hal yang benar, maka kebaikan demi kebaikan akan menantimu. Karena begitu sangat rumitkah kalau kita ini mencintai sendiri. Karena Imam Syafi'i aja ngomong, wa minal baliyah an tuhibba wa la tuhibbak man tuhibbu. Kata Imam Syafi'i, sungguh merupakan suatu bencana besar apabila kamu mencintai seseorang tapi orang yang kamu cintai itu tidak mencintai kamu. Sakitnya di mana? Di sini. Tenang, mau majelis liwa atau rijalul muslimin, tinggal ajukan proposalnya ke Ustadz Herwan bisa, ke Liwa Ussolihin bisa. Mudah-mudahan dapat hasil maksud. Tapi jangan lupa, jadilah versi terbaik dirimu di mata Allah, jangan di mata manusia. Siap? Ya cukup sekian. Kabar baiknya, 30 jomblo dari anggota Majelis Rijalul Muslimin hadir pada malam hari ini. Ada yang hadir Ustaz ya? Kalau gitu saya mau pamer juga. Ustaz benar, ada juga yang hadir. 53 beliau 30, cuman saya kurang sedikit, sekitar 25-nya hadir di sini. Masya Allah. Ya. Baik, nanti silakan ajukan proposalnya buat mbak-mbak yang bertanya tadi ya. Insya Allah akan mendapatkan terbaik versi Allah Subhanahu wa taala di kajian pada malam hari ini. Baik, masih dalam tanya jawab, kita beralih ke akhwat terlebih dahulu. Boleh angkat tangannya. Kalau tadi sudah di sana, kita di sisi sini. Baik, di sebelah sana dulu. Kami silakan. Perkenalkan namanya dan ajukan pertanyaan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz, selamat malam Bapak dan Ibu serta tamu undangan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ustaz. Saya mau bertanya nih Ustaz, cuman agak berat nih Ustaz. Berat di saya Ustaz, gampang di Ustaz sepertinya Ustaz. Gini Ustaz, saya tuh suka sama seorang wanita Ustaz. Cuman yang jadi masalah Pak Ustaz, dia ini udah punya cintaan Pak Ustaz. Saya datang ke dia bukan ingin jadi pacar Pak Ustaz, tapi ingin jadi suami insya Allah. Jadi apa langkah bijak yang saya lakukan Pak Ustadz? Itu jatuhnya menikung atau tidak ya kan Pak Ustadz? Sama apa langkah bijak yang harus saya lakukan? Karena saya juga memikirkan perasaan sesama lelaki yang saya rebut nantinya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ihsan Ustadz ya. Mungkin kita ke Ustadz Fernanda dulu ya. Nah, Ustadz Fernanda dulu untuk menjawab pertanyaannya. Bang Ihsan, seleb TikTok kita. Ya, saya suka lihat beliau ini di TikTok karena saya orang yang memang agak hobi di sosial media. Cuma ketika saya sapa dia tidak nyapa balik. Jadi kira-kira dia tanya saya jawab apa tidak?
Afwan, maaf Ustaz, ini Pak Ustaz. Jadi dia suka sama seorang wanita. Kira-kira wanitanya itu hadir di sini apa tidak? Tidak tahu Pak Ustaz. Mukanya masa muka curiga. Apakah dibilang kita nikung ya? Kalau misalkan dia cuman bercintaan ya, bahasa pemilihan kita deh. Hanya bercintaan, saya suka dengan orang yang sama. Apakah saya akan jadi masalah dengan laki-laki itu? Amun inya masih cintaan, apalagi abang ingin menghalalkan dia menuju tangga ridhonya Allah dalam ruang lingkup pernikahan, tikung dia bang, tikung dia. Kenapa demikian? Jangan pernah takut kalau dekingan kita ini pusat. Kalau kita punya dekingan Allah, gimana cara nikungnya? Ambil sejadah, ambil air wudhu, jam 2:30 bangun, sampaikan kepada Allah, ya Rob, aku ingin si fulan, aku ingin si fulan, aku ingin fulana. Karena kenapa? Urusan hati ini mutlak urusan Allah. Kita tidak punya kuasa. Tapi kalau memang nama dia yang tertulis di Lauhil Mahfuz menjadi istri kita, maka jarak yang terbentang jauh akan terasa dekat. Yang tadinya tidak cinta menjadi cinta. Tapi saya punya pengalaman pribadi soal cerita ini. Saya sama istri saya itu bukan cinta, tapi mau dilamar orang. Saya cerita curhat sedikit, gak apa-apa ya. Dia mau dilamar orang, Pak. Saya pun tertarik sama dia. Saya kenal baru 3 hari Pak saya kenal. Saya bilang saya mau silaturahmi ke rumah sampean. Kata dia apa? Mohon maaf Ustadz, saya sudah mau dilamar orang. Kalau ada pistol tuh dia hantamnya di sini nih. Sakitnya di mana? Tampus ke belakang. Tapi saya tidak putus asa. Karena kenapa? Saya yakin kalau saya ketuk pintu cintanya Allah, Allah akan bolak-balikan hatinya. Karena Allah lah yang punya ya muqallibal qulub. Allah yang punya maha membolak-balikkan isi hati. 3 hari berikutnya, 3 hari saat dia menolak saya itu, 3 hari itu Bang, saya malam hari saya bangun, saya munajat kepada Allah, ya Allah, kalau memang saya yang berhak menjadi suaminya, maka bagaimanapun caranya dekatkan saya dengan dia. Saya janji ya Allah, ini janji saya janji ya Allah, begitu saya ketemu dengan dia, begitu saya ketemu dengan keluarganya, lisan saya, hati saya yang akan saya sampaikan kepada keluarganya, Pak, saya ingin menikahi anak Bapak. Kapan? Boleh tanya istri saya. Siang Jumat saya ketemu dengan keluarga istri saya, malam Sabtunya langsung saya nikahi. Itulah laki-laki sejati. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya bantu sedikit jawabannya. Silahkan Ustadz. Berarti Bang Ihsan sedang berada di posisi fammi yaqulu innani a'taqiduhu wa qalbi yaqulu sa'uhibbuhu. Dia sedang berada di posisi di mana mulutnya mengatakan benci tapi hatinya sebenarnya cinta. Lalu bagaimana caranya? Satu hal Bang Ihsan, kalau kata Ustaz Fernanda silahkan ditikung, saya kasih jalan tikungannya. Kalau laki-laki itu menikung lewat kopi janji jiwa, maka abang tikunglah melalui yang punya jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau cintaan Esari kayaknya bilang aja Pak Ustaz bolehkan duduk masuknya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih luar biasa. Tikung jarul langit ya, Masya Allah. Baik, kita masih di sesi tanya jawab. Kita akan ambil di sisi kiri terlebih dahulu untuk bagian tengah-tengah. Bagian tengah-tengah di sisi kiri.
Yang pakai masker di sana boleh berdiri. Iya, ayo silahkan. Boleh mic ya dibantu teman-teman. Dan tentunya kita akan memaksimalkan untuk sesi tanya jawab di Gamon part 4 ini ya. Dimana di sesi 3 mungkin untuk tanya jawab kita kemarin sedikit terkendala, dan pada malam hari ini insya Allah kita akan lebih banyakkan untuk tanya jawabnya. Kami persilakan untuk perkenalkan diri, pertanyaannya, dan ditujukan kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili. Pertanyaan ini ditujukan untuk mungkin Ustadz Herwan. Saya menyampaikan studi kasusnya dulu. Bagi kami yang sudah berumur 25 plus, terkadang bukan tidak mau menikah, tapi takut salah memilih pasangan. Karena dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, itu banyak dari mereka yang gagal dalam berumah tangga. Di antaranya ada KDRT, perselingkuhan, judi online, kemudian yang parah lagi ada kasus pelangi. Jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kita bisa memilih pasangan yang tepat, bukan hanya casingnya aja yang baik dan taat agama, tapi bisa bertanggung jawab dan bisa menerapkan ilmu agamanya itu dalam rumah tangga. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada studi kasus yang dibuka nih Ustadz, kayaknya berat gitu ya. Nah, baik, langsung saja kita persilakan Ustadz Herwan untuk memberikan jawabannya. Ini pertanyaan yang memang cukup berat. Kalau boleh tahu, ini studi kasus fenomena anak muda atau pengalaman pribadi? Anak muda, Ustaz. Oke. Saya akan kembalikan begini saja. Sudah jelas panduan memilih pasangan di dalam Islam. Sebenarnya ini materinya Ustadz Fernanda Arif kau tadinya, tapi karena ditujukan kepada saya akan jawab, mungkin nanti barangkali ada ditambah sedikit oleh Ustadz Fernanda. Sudah jelas panduannya itu, yang pertama bisa ada 4, sama laki-laki dan perempuan sama. Tunkahul mar'ah li arba'in. Begitu juga perempuan kepada laki-laki sama. Mulai dari fisiknya, kemudian hartanya, keturunannya, dan agamanya. Nah, pertanyaan daripada Kakak Lili, bagaimana cara memilih pasangan yang bukan hanya casingnya agama, tapi mampu bisa bertanggung jawab. Sebenarnya tanggung jawab dengan agama tidak bisa dipisahkan, karena laki-laki yang beragama pasti bertanggung jawab. Sementara laki-laki yang tidak mengenal agama cenderung mungkin barangkali tidak akan bertanggung jawab. Maka jawabannya adalah, yang pertama, jangan takut memilih, karena posisinya cuma 2. Kalau Kak Lili tidak memilih, maka Kak Lili siap-siap untuk dipilih. Tapi kalau Kak Lili sampai hari ini belum ada yang memilih, artinya Kakak Lili yang harus memilih. Yang mana yang harus kami pilih, Ustaz? Ini yang hadir pada hari ini, insya Allah layak untuk kakak pilih. Ustaz, kami 25 plus. Ini yang hadir ini mungkin banyak yang di bawah 25. Ingat nggak cerita Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah umur 40, Rasulullah umur 25. Saya tanya, siapa yang memulai duluan?
Berarti kalau perempuannya lebih tua daripada laki-lakinya, kalau kepada berondong jangan takut untuk mulai duluan. Kenapa? Sebab yang berumur lebih berpengalaman. Dah, kembali kepada topiknya. Fasfar bizatid din taribat siyadak. Pilihlah yang agamanya kuat, maka insya Allah kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Maka jangan takut memilih Kak Lili, pilih saja. Jika memang dia yang terbaik, yang terbaik itu yang mampu membawamu kepada surga bersama-sama, maka tetapkan pilihanmu. Kalau dia tidak sanggup mengatakan pilihannya kepadamu, maka kau ungkapkan pilihanmu kepadanya. Mudah-mudahan setelah ini jodoh akan cepat datang kepada kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Syukran Ustaz. Ya, baik. Ustaz Fernanda mungkin ada yang menambahkan? Cukup ya? Baik. Jadi kalau tidak ada yang memilih ya, tidak ada yang dipilih juga, Kak Lili jangan sungkan-sungkan untuk memberi pilihan ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Atau kalau tidak memilih dan tidak dipilih, Kak Lili bisa ajukan proposal, nanti kami yang pilihkan. Buat proposal bersama teman yang satu tadi boleh ya. Baik, kita masih dalam sesi tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan yang paling belakang ya, belakang sisi kiri. Silahkan angkat tangannya. Boleh. Yang paling tinggi, yang paling belakang, silahkan berdiri di samping jilbab putih. Ya, silahkan. Mohon bantuannya, mic-nya dia oper saja mungkin ya. Karena pada malam hari ini dalam kajian Gamun Part 4 ini mayoritas alhamdulillah banyak sekali akhwat yang hadir. Dan pertanyaannya kita kasih ke akhwat terlebih dahulu, tenang untuk para ikhwan. Nanti akan ada sesi selanjutnya, akan kebagian juga untuk bertanya ya. Ya baik, kami persilakan untuk perkenalkan diri. Nggak nyampe. Yang berdiri di sana, yang berdiri. Iya. Nah, yang berdiri di sana. Silakan perkenalkan diri, ajukan pertanyaannya dan kepada siapa pertanyaan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Ustadz Fernanda. Iya, Ustadz Fernanda. Oke. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa ikhlas dan memaafkan kejadian di masa lalu? Ini sedikit cerita ya Ustadz. Karena menurut saya tahun ini tepatnya pada bulan Mei itu adalah titik terendah di dalam hidup saya. Saya kehilangan salah satu keluarga terdekat saya selain ayah dan ibu saya, yaitu nenek saya. Karena saya dari kecil udah dekat dengan nenek saya, jadi merasa kehilangan yang sangat besar gitu. Nenek saya meninggal pada tanggal 25 Mei pada tahun ini. Dan saya diputuskan oleh mantan saya 2 hari setelah nenek saya meninggal, yaitu pada tanggal 27 Mei 2024. Pada saat itu saya dalam keadaan sakit Ustadz. Jadi rasanya tuh kayak campur aduk semuanya, jadi gitu. Kecewa, marah, sedih, tak terima, semuanya lah. Jujur sakitnya masih ada sampai sekarang gitu. Karena sampai sekarang saya di sini masih gak ikhlas dan masih sering nangis, sedangkan dia di sana udah punya orang baru dan dia sangat cepat melupakan saya. Jadi gimana gitu Ustadz caranya
supaya saya bisa ikhlas, karena sampai sekarang saya melihat dia aja masih sakit gitu. Oke, sekian hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Salsa. Kita turut berduka atas wafat neneknya Salsa. Tapi sedih yang diputuskan oleh mantannya kayaknya lebih menyakitkan gitu kayaknya Ustadz ya. Boleh Ustadz Fernanda untuk memberikan jawabannya. Lihat itu dulu tuh. Pertama saya ucapkan bela sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ayah, ibumu dan nenekmu itu ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Amin. Pelit betul lawan amin ya. Ulang-ulang. Mudah-mudahan ayah, ibu dan neneknya diberikan tempat yang layak di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Amin ya Rabbal. Siapa namanya tadi? Salsa. Kak Salsa, arif nafsaka minat tadbir. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya itu mengatakan arif nafsaka minat tadbir. Kadang kita harus berdamai dengan sesuatu yang tidak mampu kita atur. Jodoh, maut, rezeki itu adalah hak prerogatifnya Allah. Sekuat apapun kita menolak yang namanya kematian, maka kalau kata Allah sudah sampai, ia akan sampai di waktu yang tepat menurut Allah. Dan yang saya tanggapi yang kedua tadi adalah setelah nenek tersayangnya meninggal tadi Bang Zirnya, lalu 2 hari kah 3 hari kah? 2 hari Ustaz. 2 hari setelahnya mantan pacarnya memutuskan dia gitu. Iya Ustaz. Kalau saya mengucapkan itu patut kakak syukuri. Karena kenapa? Kakak selamat dari orang yang tidak benar. Itu patut disyukuri. Kenapa demikian Ustaz? Tadi di materi saya sampaikan kan, air mata Kak Salsa itu terlalu berharga untuk jatuh apabila yang ditangisi adalah orang yang hanya sekedar singgah dan memberikan luka yang dalam. Terlalu berharga. Tapi bisa jadi kan, itu adalah cara Allah, itu adalah bahasanya Allah, bahwa sebenarnya Allah itu cemburu dengan perhatian Kak Salsa kepada mantan yang memutuskan tadi. Karena Allah itu tidak ingin dimadu. Allah itu selalu ingin perhatian hambanya itu tertuju kepadanya. Maka terkadang kawan-kawan semua, sakit hati itu adalah cara Allah untuk memberikan kabar kepada kita bahwa jangan pernah duakan cintaku wahai hambaku. Bisa jadi itu cara Allah untuk memberikan kita pelajaran, motivasi dan lain-lain. Dan apa yang telah pergi meninggalkan kita tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita tangisi. Kita cukup berdamai dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Apa yang telah pergi, biarlah dia pergi. Tapi maha adilnya Allah, yang pergi akan selalu digantikan dengan versi yang lebih baik. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa di sisi Kak Salsa masih banyak orang-orang yang menyayangi dia. Betul apa tidak? Karena Allah tidak akan pernah membiarkan seorang hambanya itu berlarut dalam kesedihan. Itulah letak kasih sayang Allah kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
syukuri, minta sama Allah. Saya yakin Kak Salsa akan mendapatkan orang yang versi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Baik, begitu Mbak Salsa ya. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya, karena tadi saya bilang di sisi depan, belakang juga harus dapat. Kita sisi terakhir untuk sebelah kanan yang paling belakang. Ada yang pengen ngajukan pertanyaan? Boleh, silahkan. Boleh mic-nya kita oper lagi ke sini. Kita minta bantu untuk panitia ya. Karena kalau semuanya mengajukan pertanyaan pada malam hari ini, waktu kita tidak akan cukup ya. Nah, itu yang di belakang. Kami ini untuk sesi terakhir. Oke, silakan perkenalkan dirinya. Pertanyaannya diajukan kepada siapa? Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriyani Parisa, bisa dipanggil Ica. Izin Ustadz, saya bertanya kepada Ustadz Fernanda. Izin Ustadz bertanya. Mungkin ini agak melenceng dari pembahasan atau sedikit masuk. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita sudah memilih pasangan? Mungkin sudah dari awal jalannya sudah salah karena adanya perkenalan pacaran. Tapi itu melalui setelah pacaran itu menikah. Memang katanya saat menikah itu banyak rintangan dalam rumah tangga berupa banyaknya ujian. Ustadz kan mengatakan memilih itu lihatlah keturunan, paras, harta, dan agama. Pada saat pacaran, pendekatan semua itu masuk kriteria dari yang dimaksud tadi. Lalu dalam nikah ada beberapa perubahan atau bisa dibilang ujian. Apakah itu kesalahan dari pemilihan pertama melalui pacaran atau adanya keegoisan dalam berumah tangga karena kita memiliki kan pemikiran berumah tangga itu berbeda. Izin Ustadz, itu yang saya pertanyakan. Baik, terima kasih. Ustadz Fernanda, silakan untuk langsung menjawab. Kami silakan. Ica ya? Iya Ustadz. Segala sesuatu yang tidak dimulai dari Allah di dalamnya, maka jangan pernah berhayal untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Itu kunci pertamanya, Kak. Kalau kakak lebih percaya dengan proses yang namanya pacaran, apa yang kakak tebar itulah yang kakak tuai. Karena kenapa? Proses yang dinikmatinya itu adalah proses yang paling tidak disukai oleh Allah dan paling tidak disukai oleh Nabi Muhammad, yakni adalah pacaran. Lalu apakah ujian yang berlangsung di dalam dunia pernikahan itu menjadikan kita itu berkaca kepada masa lalu kita? Sebenarnya gini, Allah itu tidak pernah memandang masa lalu seseorang. Kalau Allah memandang masa lalu seseorang, mungkin kitalah orang yang penuh dengan penyesalan dan mungkin tidak ada tempat kita ini di surga. Tapi kalau perjalanan rumah tangga kakak tersebut awalnya diawali dengan proses yang sangat tidak disukai Allah, maka kalau ingin menimbulkan hal yang sakinah, mawaddah, warahmah, waridha, maka mulai kembali dalam tangga pernikahan itu sebagaimana kita jalankan seperti yang Allah mau dan seperti yang Nabi mau. Kita harus cari tahu apa yang Allah mau dalam dunia pernikahan ini. Kita harus cari tahu apa yang Rasulullah suka dalam dunia pernikahan ini. Kadang itu yang saya bilang, bahwa Quran pun mengatakan apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik sebenarnya. Apa yang menurut kita buruk itu belum tentu juga itu buruk. Terkadang itu menjadi yang jauh lebih baik. Makanya kenapa Ustadz Herwan tadi mengatakan di materinya bahwa kita itu butuh konsultasi,
butuh orang lain, orang yang pandai dalam membaca karakter seseorang. Dan saya yakin itu ada orang yang paham betul bagaimana cara membaca karakter seseorang, bagaimana cara kita tahu bahwa dialah sebenarnya pilihan yang tepat, bahwa Allah itu selalu menghargai yang namanya proses yang seperti itu. Tapi apabila sudah terikat dalam ikatan rumah tangga, hal yang paling pertama kali yang kakak lakukan jika proses sebelumnya itu adalah pacaran, tidak mungkin harus cerai, karena cerai itu adalah hukum yang paling tidak disukai oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mulai kembali jalannya itu dengan jalan-jalan yang baik. Dan yang ketiga, saling mengintrospeksi diri masing-masing. Dan yang keempat, saling berbenah masing-masing. Karena tugas seorang istri itu bukan menjadi tugas seorang suami, dan tugas seorang suami bukan pula menjadi tugas seorang istri. Karena ketakwaan itu adalah pribadi masing-masing. Kita ini selalu ingin rumah tangga kita ini romantis. Betul apa tidak? Pasti kalian itu ingin mendapatkan calon yang romantisnya itu luar biasa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mungkin romantis kita ini versinya seperti ini. Bukanlah dikatakan romantis bagi mereka yang bisa membawa kita itu jalan-jalan ke Paris. Menurut saya itu tidak romantis. Bukan juga romantis yang bisa membawa kita jalan-jalan ke Eropa atau apapun yang kita inginkan terwujud. Tapi rumah tangga yang romantis, yang ada sakinah, mawaddah, warahmah, yang di sepertiga malamnya itu dia membangunkan, ayo kita tahajud bersama, ayo kita sholat subuh bersama, ayo kita ibadah sama-sama. Ketika aku keluar dengan nafkahku, maka kau langitkan doamu untuk keselamatan aku, dan bukalah pintu rezeki dari Allah itu dengan bantuan doamu. Itu yang jauh lebih baik. Jadi ketika sudah terlewat prosesnya, kita tidak perlu berkaca ke belakang, tapi kita harus menatap ke masa depan. Kita harus tatap berjalan lurus ke depan. Tinggal kita perbaiki jalan-jalan yang ada. Pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, perbaiki jalan-jalan tersebut. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, baik. Kami persilakan mungkin Ustaz yang juga menambahkan sedikit dari pertanyaan tersebut. Saya tidak menjawab pertanyaan kakak, tapi melanjutkan sedikit kasus yang banyak terjadi dan saya akan sampaikan. Bagaimana kalau kasusnya ada seseorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan tanpa sengaja, tapi dengan asbab dia kenal dengan perempuan itu menjadikan dirinya lebih baik di kemudian hari. Contoh, ada laki-laki yang biasa ketemu sama akhwat yang luar biasa, dengan sebab perkenalan itu dia berubah menjadi baik. Bagaimana hukumnya atau bagaimana kenyataan ini dalam pandangan Islam, seorang laki-laki berubah menjadi lebih baik karena perempuan yang dikenalnya? Jawabannya adalah kejarlah perempuan itu karena dia adalah orang yang mampu membuat kamu lebih baik untuk di kemudian hari. Tapi pesannya, kejarlah dengan cara yang halal, karena yang romantis bukan orang yang sanggup datang mengantarkan bunga, tapi yang romantis adalah laki-laki yang sanggup datang menemui orang tua daripada perempuan dan mengatakan, aku siap melamar anak Anda. Jadi kalau ada kasusnya seperti itu, laki-laki atau perempuan, kejarlah dia. Tapi kejarlah dengan cara yang halal, kejarlah tidak dengan cara pacaran. Kalau laki-laki, gentle lah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, doakanlah agar dia paham dengan perasaan yang sedang engkau rasakan. Terakhir, mungkin itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pada malam hari ini. Takbir! Semangatnya tidak pudar ya. Baik, mungkin di sini sebelum kita muhasabah dan doa bersama, nantinya akan dipandu oleh Ustadz Fernanda dari Ibu Yulianti. Ini mungkin ada sedikit
Sambutan yang akan disampaikan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, yang saya hormati yaitu Bapak calon Bupati Bapak Herman yang hadir pada malam hari ini, yang saya cintai seluruh adik-adik yang pada hari ini hadir pada acara itu gagal move, dan yang saya banggakan ya seluruh panitia pelaksana pada kegiatan pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kita diberikan kesempatan sehingga kami dapat menghadiri acara pada malam ini. Kemudian salawat berangkai salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin tidak panjang ingin saya sampaikan karena mengingat kondisi saya saat ini agak kurang sehat, tapi karena melihat antusias dari semua anak-anak yang hadir pada hari ini, yang sakit ini merasa sehat, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya merasa bangga semuanya dengan anak-anak saya. Saya kalau kesehariannya sering dipanggil orang Maktim. Nah, jadi Maktim kalau hari-hari dipanggil. Jadi pada hari ini alhamdulillah saya bersama dengan Pak Herman diberi kesempatan untuk calon sebagai mendamping beliau sebagai calon wakil bupati. Dan pada hari ini betul kata Pak Ustadz tadi, yang banyak hadir ini adalah perempuan. Insya Allah perempuan-perempuan yang hadir pada malam ini semuanya masuk surga. Amin. Begitu juga yang laki-laki ya, insya Allah. Jadi saya tidak akan memperpanjang lebar. Yang jelas pada malam hari ini saya merasa bangga. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini apabila kami terpilih ya Pak Herman, nanti akan tetap kami support. Dan insya Allah biasanya setiap tahun ya kegiatan seperti ini. Iya. Setiap tahun. Bisa di awal, di tengah, atau di akhir tahun. Iya. Iya. Saya merasa senang dan merasa bangga apresiasi punya anak-anak muda yang luar biasa. Yang jelas pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kami dengan Pak Herman ini ada punya misi. Misi kami yaitu yang mana nanti di program kami itu ada beasiswa bagi santri dan siswa yang hafizah dan hafiz Al-Quran. Tepuk tangan. Kemudian lagi ada program kami yaitu beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Insya Allah, karena kita melihat untuk di Kabupaten Indragiri Hilir ini anak-anak kita semuanya luar biasa, yang berprestasi banyak. Tapi selama ini pemerintah tidak pernah melihat dan tidak pernah memberikan peluang kepada anak-anak kita, khusus remaja-remaja putra-putri yang terbaik di Kabupaten Indragiri Hilir. Betul nggak? Insya Allah kalau kami terpilih untuk hafizah dan hafiz Al-Quran, nanti kita akan memberikan beasiswa sampai mungkin kalau ada yang katakanlah mau masuk ke dokteran ya Pak ya, nah, nanti kita akan berikan bantuan dari mulai awal masuk sampai selesai. Tepuk tangan. Dan pada kesempatan ini mungkin kami mohon doa dari semua anak-anak kami, mudah-mudahan insya Allah kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin IMHIL ini. Seperti tema acara pada malam hari ini, memilih dan dipilih.
sebenarnya anak-anak semua kalau memilih dan dipilih, saya termasuk salah satu merasa untuk calon dengan Pak Herman ini, merasa yang mana harus saya pilih. Saya sebenarnya masih menjabat sebagai anggota DPRD, alhamdulillah sudah 5 periode terpilih, yaitu di Dapil, Pulau Burung, Kateman, dan Teluk Belengkong. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya akan calon sebagai wakil bupati, mendampingi Pak Herman. Ada rasa keraguan-raguan bahwa apakah saya mampu, apakah saya bisa, karena saya seorang perempuan. Kemudian karena saya merasa saya menjadi anggota DPRD ini, yaitu tanggung jawab saya hanya 3 kecamatan. Nanti apabila saya terpilih ada 20 kecamatan. Saya merasa seorang perempuan, karena kita merasa menjadi pemimpin ini, amanah ini sangat berat ya Pak Ustadz. Amanah ini harus kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sebelum saya menetapkan memilih 2 hal ini, saya melakukan yaitu salat istikharah Pak Ustadz. Karena kalau kita orang Islam, kalau ada 2 pilihan yang kita merasa ragu, yang terbaik itu adalah kita melakukan salat istikharah. Akhirnya dengan melakukan salat istikharah, ditetapkanlah hati oleh Allah kepada saya. Akhirnya dengan bismillah saya bersedia mendampingi Pak Herman sebagai calon bupati untuk kepala daerah atau bupati nanti, insya Allah mudah-mudahan terpilih kami dengan Pak Herman. Ini semua atas izin Allah. Dan untuk itu pada kesempatan ini tolong doakan yang pertama pada tanggal 27 November nanti, mudah-mudahan Allah menetapkan hati seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memilih kami dengan Pak Herman. Dan yang kedua, apabila kami terpilih, tolong doakan kami, semoga kami amanah dan bisa kami membuat yang terbaik dan bisa bekerja untuk Kabupaten Indragiri Hilir agar lebih hebat infrastrukturnya, lebih hebat kesehatannya, lebih hebat ekonominya, lebih hebat pendidikannya, dan lebih hebat tata pemerintahannya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami haturkan untuk tamu istimewa kita pada malam hari ini, Bapak Haji Herman dan juga Ibu Yulianti yang telah berkenan hadir dalam acara kita dalam kajian anak-anak muda milenial Gamon Gagal Move On Part 4. Dan tentunya kedua narasumber kita juga yang sangat luar biasa, Masya Allah, Ustadz Fernanda, Ustadz Herwan. Semoga Allah berkahi seluruh kehidupannya dan tentunya Allah berikan panjang umur, sehat ya, apa yang dihajatkan yang terbaik Allah hadirkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, sahabat Gamon Part 4 ya, tema kita memilih atau dipilih. Memang itu adalah sebuah pilihan, tapi perlu kita ingat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bahagia. Karena apa? Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memilih atau dipilih, apapun pilihan kita, tetap adakan, libatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pilihan hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semua yang hadir pada hari ini, dan Allah berikan yang belum mungkin mendapatkan jodohnya, Allah berikan jodoh yang terbaik di sisinya untuk kalian semua. Yang sudah menjalankan rumah tangganya, Allah jaga rumah tangganya sampai surganya Allah. Karena pernikahan memang diawali di kata sah, tapi banyak yang mengamini secara berjamaah untuk kehidupan kita bersama.
dan juga nanti di akhirat kelak sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan sahabat semuanya yang telah hadir pada hari ini, dan kita akhiri untuk acara pada malam hari ini. Berkenan kiranya tetap berada di tempat duduknya masing-masing. Mari kita bermunasabah sebentar, bermuhasabah dan berdoa akan dipandu oleh Ustadz Fernanda. Kami silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi wa yukafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tadkhulu biha al-tala wa tahuni amman amaru idza arda syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malam hari ini kami angkat kedua tangan kami kepadamu ya Allah. Kami sadar kami tidak pantas meminta lebih kepadamu. Kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan lumuran dosa. Dosa yang selalu setiap harinya kami hantarkan kepadamu. Tapi di balik semua itu ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, jangan pernah engkau palingkan pandanganmu kepada aku. Jangan pernah engkau palingkan pandanganmu kepada kami ya Allah. Kami sadar kami tak pantas mengangkat kedua tangan kami ini ya Allah. Tangan yang merupakan sumber maksiat kami, tangan yang kadang menyakiti hati orang tua kami, tangan yang terkadang menyakiti saudara-saudara kami ya Allah. Tapi ya Rabb, dengan ketulusan hati kami sebagai hamba-Mu yang penuh dengan lumuran dosa, dosa zina yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah, dosa durhaka kepada orang tua yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah, dosa meninggalkan perintah-perintah-Mu yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami lemah ya Allah. Kami lemah sebagai seorang hamba Engkau yang menguatkan kami ya Allah. Dosa ini ya Allah tidak lain tidak bukan sebagaimana yang Engkau minta, yang Engkau inginkan dalam ayat-Mu yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Engkau minta kami selalu mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Engkau berjanji akan selalu mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Malam hari ini ya Rabb, kami dengan permintaan yang sama, kami dengan tujuan yang sama, kami dengan bahasa yang sama ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Rabb. Jaga orang tua kami ya Rabb. Demi bawah gelimangan dosa ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Jadikan kami menjadi manusia yang jauh lebih baik di mata-Mu ya Allah. Tak ada upaya dan tenaga kami untuk merubah diri kami menjadi lebih baik selain Engkau yang menginginkannya, selain Engkau yang mengizinkannya, selain Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Jaga hati kami dari berharap lebih kepada manusia, dan jaga hati kami untuk selalu berharap lebih kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami umat Nabi-Mu, kami umat kekasih-Mu yang beliau berjuang mati-matian untuk kebahagiaan kami ya Allah. Tak pantas
terkuras rasanya, belum terbalas rasanya perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad untuk kami umat akhir zaman. Ya Allah, ya Rabb, malam hari ini kami minta ya Allah, pertemukan kami ya Allah, pertemukan kami ya Allah, walau dosa yang kami bawa ke hadapan beliau, pertemukan kami ya Allah dengan kekasihmu itu, dengan kekasih kami itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sekadar melalui mimpi ya Allah. Kami ingin lihat bagaimana indah senyumnya, kami ingin lihat bagaimana bagus parasnya, kami ingin lihat bagaimana merdu suaranya ya Allah. Berikan seumur hidup kami walaupun satu kali untuk berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan izinkan kami memeluknya atau mencium tangannya seumur hidup walaupun satu kali, walau itu hanya di dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, tidak banyak yang kami minta pada malam hari ini. Di balik semua kekurangan kami ya Allah, kami lazimkan malam hari ini untuk ya Allah, angkatlah derajat kami, angkat derajat orang tua kami, angkat derajat keluarga kami ya Allah. Berkahi hidup kami, berkahi hidup orang tua kami, berkahi hidup-hidup orang-orang yang sayang kepada kami. Jagalah kami selalu ya Allah, senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhai, di jalan yang Nabi Muhammad sukai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, teman-teman sahabat kajian Gabon 44 yang Allah muliakan, insya Allah tetap hadirkan, tetap meminta, tetap menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin saat ini kita merasakan satu titik terendah dalam kehidupan kita, satu kesedihan yang sangat luar biasa yang kita rasakan saat ini, tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melibatkan satu ujian atau musibah melainkan dari kemampuan hambanya. Insya Allah kita adalah manusia-manusia pilihan Allah pada malam hari ini, yang insya Allah akan Allah pertemukan kita semuanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Saya Zain Arifah selaku MC sekaligus moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Gabon Gagal Move On Part 5. Foto dulu.
Baik, sekali lagi mungkin teman-teman yang masih hadir boleh hadap ke sini semua dulu ya. Kita foto dari atas ya. Izin Ustadz mungkin menghadap ke sini membelakangi peserta. Ya, seperti itu. Ya, Pak Haji, izin Pak Haji. Semuanya boleh ya. Hadap ke depan dulu semuanya. Di bawah aja. Oke, di bawah. Izin Ustadz di bawah. Pak Haji, izin untuk ke bawah. Di bawah. Iya. Baik. Nama Pak. Ya, izin. Baik ya. Semuanya boleh lihat ke depan dulu. Semuanya lihat ke depan dulu. Yuk, semuanya baik. Ayo baik, izin semuanya lihat ke depan. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi kita ulang ya semuanya. 1, 2, 3. Takbir. Aku